Di sebuah kota kecil, ada sebuah museum boneka yang terletak di tengah kota. Museum itu dikenal sebagai tempat yang angker dan menyeramkan. Banyak orang yang telah mencoba untuk mengunjungi museum itu, tapi tidak pernah kembali. Suatu hari, seorang jurnalis bernama Sarah memutuskan untuk mengunjungi museum itu untuk membuat laporan. Saat dia memasuki museum, dia melihat banyak boneka yang terletak di dalam kaca. Boneka-boneka itu terlihat sangat realistis dan menyeramkan. Sarah mulai mengambil foto dan membuat catatan. Tapi, saat dia sedang mengambil foto, dia mendengar suara yang aneh. Suara itu terdengar seperti suara anak kecil yang sedang bermain. Sarah mencoba untuk mencari sumber suara itu, tapi tidak menemukan apa-apa. Saat dia kembali ke ruangan utama, dia melihat bahwa boneka-boneka itu telah berubah posisi. Mereka sekarang terletak di sekitar ruangan, seperti sedang mengelilingi Sarah. Sarah merasa takut dan mencoba untuk melarikan diri, tapi pintu museum itu tidak bisa dibuka. Sarah terjebak di dalam museum, dan boneka-boneka itu mulai bergerak. Sarah melihat bahwa boneka-boneka itu sekarang memiliki mata yang bisa berkedip. Mereka juga memiliki mulut yang bisa berbicara. Boneka-boneka itu mulai berbicara dengan suara yang menyeramkan. "Kamu tidak akan pernah keluar dari sini." Sarah merasa sangat takut dan mencoba untuk menemukan jalan keluar. Tapi, museum itu terlalu besar. Dan boneka-boneka itu terlalu banyak. Sarah tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saat itu, Sarah melihat sebuah boneka yang terletak di atas meja. Boneka itu terlihat seperti boneka lainnya, tapi ada sesuatu yang berbeda. Boneka itu memiliki mata yang bisa berkedip, tapi mata itu tidak menyeramkan. Mata itu terlihat seperti mata yang sedang meminta tolong. Sarah merasa bahwa boneka itu ingin membantunya. Dia mencoba untuk mendekati boneka itu, tapi boneka-boneka lainnya tidak membiarkannya. Mereka mulai menyerang Sarah dengan cara yang menyeramkan. Sarah tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia hanya bisa berharap bahwa boneka itu akan membantunya. Saat itu, boneka itu mulai berbicara. "Aku akan membantumu, tapi kamu harus melakukan apa yang aku katakan." Sarah tidak punya pilihan lain. Dia harus mempercayai boneka itu. Boneka itu mulai memberikan instruksi kepada Sarah, dan Sarah harus melakukan apa yang boneka itu katakan. Saat itu, Sarah melihat bahwa boneka-boneka lainnya mulai berhenti menyerangnya. Mereka mulai bergerak ke arah boneka itu, seperti sedang menghormatinya. Boneka itu mulai berbicara lagi. "Aku adalah boneka yang asli. Aku adalah boneka yang pertama kali dibuat. Aku memiliki kekuatan untuk mengontrol boneka-boneka lainnya." Sarah merasa bahwa boneka itu adalah kunci untuk keluar dari museum itu. Dia harus mempercayai boneka itu dan melakukan apa yang boneka itu katakan. Saat itu, boneka itu mulai memberikan instruksi terakhir kepada Sarah. "Pergilah ke pintu utama. Pintu itu akan terbuka dan kamu akan bisa keluar dari sini." Sarah melakukan apa yang boneka itu katakan. Dia pergi ke pintu utama dan pintu itu terbuka. Sarah bisa keluar dari museum itu dan dia merasa sangat lega. Tapi saat dia menoleh ke belakang, dia melihat bahwa boneka-boneka itu masih berada di dalam museum. Mereka masih bergerak dan mereka masih menyeramkan.
Setelah Sarah keluar dari museum, dia merasa lega dan berpikir bahwa dia telah selamat dari kejadian mengerikan itu. Tapi, beberapa hari kemudian, dia mulai mendapatkan pesan aneh dari nomor telepon yang tidak dikenal. Pesan itu berisi kalimat yang sama, "Aku masih menunggumu." Sarah merasa takut dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia mencoba untuk mengabaikan pesan itu, tapi pesan itu terus datang. Suatu malam, Sarah mendapatkan pesan yang berbeda. Pesan itu berisi alamat sebuah tempat dan kalimat, "Aku akan menunggumu di sini." Sarah merasa takut dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi, dia merasa penasaran dan memutuskan untuk pergi ke tempat itu. Saat dia tiba di tempat itu, dia melihat bahwa itu adalah sebuah rumah tua yang terletak di pinggiran kota. Sarah merasa takut dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi dia memutuskan untuk memasuki rumah itu. Saat dia memasuki rumah, dia melihat bahwa rumah itu dipenuhi dengan boneka-boneka yang sama, seperti yang ada di museum. Sarah merasa takut dan mencoba untuk melarikan diri, tapi pintu rumah itu tidak bisa dibuka. Sarah terjebak di dalam rumah itu, dan boneka-boneka itu mulai bergerak. Sarah melihat bahwa boneka-boneka itu dipimpin oleh boneka yang sama seperti yang ada di museum. Boneka itu memiliki mata yang bisa berkedip, dan dia berbicara dengan suara yang menyeramkan. "Aku telah menunggumu. Sekarang, kamu akan menjadi bagian dari kami." Sarah merasa takut dan mencoba untuk melarikan diri. Tapi, boneka-boneka itu terlalu banyak, dan mereka terlalu kuat. Sarah tidak bisa melarikan diri, dan dia menjadi korban boneka-boneka itu. Keesokan paginya, polisi menemukan rumah itu kosong. Tapi ada sesuatu yang aneh. Di dalam rumah itu, ada sebuah boneka yang terletak di atas meja. Boneka itu memiliki mata yang bisa berkedip, dan dia berbicara dengan suara yang menyeramkan, "Aku masih menunggumu." Boneka hantu yang menjadi pemimpin boneka-boneka lainnya di museum dan rumah tua itu memiliki sejarah yang mengerikan. Boneka itu dibuat oleh seorang pembuat boneka yang bernama Emma. Emma adalah seorang pembuat boneka yang sangat terampil dan memiliki bakat luar biasa dalam membuat boneka. Tapi, dia memiliki kebiasaan aneh. Dia selalu membuat boneka dengan wajah yang mirip dengan wajah anak-anak yang telah meninggal. Emma memiliki alasan untuk membuat boneka dengan wajah seperti itu. Dia percaya bahwa dengan membuat boneka yang mirip dengan anak-anak yang telah meninggal, dia dapat menghidupkan kembali jiwa mereka. Suatu hari, Emma membuat boneka yang sangat mirip dengan anak laki-laki yang telah meninggal beberapa tahun sebelumnya. Anak laki-laki itu bernama Timmy, dan dia adalah anak yang sangat dicintai oleh Emma. Emma sangat bangga dengan boneka yang dia buat, dan dia memutuskan untuk memberinya nama Timmy. Tapi, ada sesuatu yang aneh. Boneka Timmy itu mulai bergerak sendiri, dan Emma melihat bahwa boneka itu memiliki mata yang bisa berkedip. Emma merasa takut dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi, dia juga merasa penasaran dan ingin tahu apa yang terjadi dengan boneka Timmy itu. Dia memutuskan untuk melakukan ritual untuk menghidupkan kembali jiwa Timmy. Ritual itu berhasil, dan boneka Timmy itu benar-benar hidup. Tapi, ada sesuatu yang salah. Boneka Timmy itu tidak memiliki jiwa yang baik. Dia memiliki jiwa yang jahat dan ingin menghancurkan semua orang yang dia temui. Emma merasa takut dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia mencoba untuk menghancurkan boneka Timmy itu, tapi tidak bisa. Boneka itu terlalu kuat,
dan dia memiliki kekuatan untuk mengontrol boneka-boneka lainnya. Boneka Timmy itu menjadi pemimpin boneka-boneka lainnya, dan mereka mulai menghancurkan kota. Emma merasa takut dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia hanya bisa berharap bahwa seseorang akan datang dan menghancurkan boneka Timmy itu. Tapi itu tidak pernah terjadi. Boneka Timmy itu masih berada di museum dan rumah tua itu, menunggu korban berikutnya. Dan Emma masih berada di dalam rumahnya, terjebak dalam ketakutan dan penyesalan. Boneka itu masih berada di sana, menunggu korban berikutnya.